Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu terlindung dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan kita terlepas dari belenggu ya virus corona yang sedang melanda Indonesia ya, dan dunia pada umumnya, karena ini sudah hampir 8 bulan ya kita terkungkung dengan adanya virus corona ini, sehingga kita tidak bisa ya menjalankan aktivitas sebagaimana biasa ya, karena kita dianjurkan memang banyak di rumah. Tapi akhir-akhir ini memang ada sinyal bahwa keganasan virus corona ini sudah semakin berkurang, dan kita berdoa mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasa. Saya rasa itu harapan kita semua ya, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi masyarakat dunia pada umumnya. Baik, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan organisasi Indis Partij ya, organisasi yang lahir ya awal abad ke-20 ya, dan tepatnya ini lahir pada tanggal 25 Desember 1912 ya. Jadi organisasi Indis Partij ini organisasi politik murni, tetapi usianya pendek ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun lahir dan tahun dibubarkan organisasi ini hanya berusia tidak sampai 3 bulan, karena dia lahir atau berdiri 25 Desember 1912 dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tanggal 11 Maret 1913 ya. Jadi tidak sampai 3 bulan ya, karena Desember akhir dan awal Maret dia sudah bubar ya. Jadi organisasi ini didirikan prakarsa dari Dewis Dekker ya. Memang tokoh Indis Partij ini ada 3 serangkai yang kita kenal, ada Dewis Dekker, ada Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga ada Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini kan pendiri dari Taman Siswa ya, sekolah Taman Siswa. Jadi organisasi ini kalau seperti itu dia merupakan organisasi campuran Indo pribumi ya. Jadi ada Indo ya, campuran ada pribumi ya. Namun organisasi ini walaupun dia campuran Indo pribumi, dia memiliki tujuan-tujuan. Ada tujuan jangka pendek dan juga ada tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendeknya ini jelas bahwa organisasi ini membangun patriotisme ya dan nasionalisme bagi masyarakat India atau Hindia Belanda, karena dulu belum dikenal istilah Indonesia atau belum dipakai ya, sehingga dikenal dengan India atau Hindia Belanda. Nah, itu jangka pendeknya, tujuan jangka pendeknya apa tadi, membangun patriotisme dan nasionalisme ya. Karena memang Dewis Dekker itu jelas-jelas mengatakan bahwa nasionalisme itu penting dan kemerdekaan itu harus diraih ya. Jadi ini barangkali juga yang menunjukkan bahwa organisasi ini dikatakan sebagai organisasi yang politik murni, dan pada akhirnya juga organisasi ini dikatakan dia sebagai organisasi yang radikal, membahayakan pemerintahan dan masyarakat pribumi ketika itu atau Hindia Belanda ketika itu, sehingga dia cepat menjadi organisasi yang terlarang oleh pemerintahan kolonial. Baik, kita ke tujuan dari organisasi tadi. Kalau jangka panjangnya, organisasi ini bertujuan untuk memelihara nasionalisme. Jadi membangun terus memelihara nasionalisme itu bagi Hindia Belanda ya. Jadi ini merupakan sebagai kesatuan kebangsaan semua Indies ya, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah Hindia Belanda, terus menghidupkan kesadaran
diri ya, kesadaran diri dan kepercayaan pada diri sendiri ya. Jadi ini sangat jelas sekali tujuan dari organisasi ini. Terus ada lagi yang merupakan tujuan dari organisasi ini adalah ingin memberantas ya, kesombongan rasial, karena rasial ketika itu sangat-sangat kental sekali, sangat terlihat sekali ya. Bahkan ada keistimewaan ya, keistimewaan ras di sana, dan itu sangat terlihat baik di ketatanegaraan maupun dalam kemasyarakatan ya. Seterusnya adalah memberantas usaha-usaha adanya kebencian terhadap agama ya. Barangkali ini kebencian terhadap agama masyarakat pribumi, karena ketika itu kita kenal bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim. Jadi ada semacam usaha seperti ini, sehingga ini juga merupakan tujuan dari organisasi Indis Partij ini. Terus juga ada upaya untuk bagaimana memperkuat daya tahan rakyat Hindia ya, dengan membangun atau mengembangkan individual atau ke arah kreativitas besar secara teknis ya, sehingga terbangunlah atau kuatlah batin dalam soal kesusilaan di masyarakat Hindia. Terus berusaha untuk mendapatkan hak bagi seluruh masyarakat Hindia ya. Terus meningkatkan daya tahan masyarakat, memperkuat ekonomi. Jadi ini adalah merupakan tujuan jangka panjang dari organisasi Indis Partij ini. Nah, kalau kita berbicara masalah sikap organisasi, ini jelas ya, bahwa organisasi ini dia tentu sangat tidak apa istilahnya ya, tidak sejalan dengan pemerintah ya, tidak sejalan dengan pemerintah, atau yang kita kenal dengan non kooperatif atau non kooperasi ya, tidak bekerja sama dengan pemerintah, karena ini prinsipnya jelas bahwa ingin melepaskan masyarakat Hindia Belanda dari belenggu penjajahan ya, belenggu penjajahan. Karena memang dari trik yang diberikan oleh tokoh Indis Partij ini jelas itu dari 3 serangkai tadi, baik itu Dewi Dekker maupun Dr. Cipto Mangunkusumo, begitu juga Suwardi Suryaningrat ya. Dan itu sangat terlihat sekali, terutama ketika penjajah itu atau Belanda itu mengadakan perayaan 100 tahun Nederland ya. Karena di sana Nederland lepas dari penjajahan Prancis atau yang kita kenal dengan Napoleon I ya. Jadi ada aturan dari pemerintahan kolonial ketika itu, bahwa dalam perayaan Nederland ini masyarakat pribumi juga dilibatkan, bahkan mereka diharuskan untuk ikut menanggung biaya dari perayaan itu. Sehingga tokoh-tokoh 3 serangkai ini termasuk Suwardi Suryaningrat ini, dia tidak tahan, dia menulis semacam kritikan ya. Tulisannya seperti ini. Sekiranya aku orang Belanda, nah, jadi aku tak akan adakan pesta di negeri yang kita sendiri telah rampas kemerdekaannya ya. Karena itu tidak pantas, tidak adil dengan menyuruh mengumpulkan uang ya. Ini merupakan kehinaan lahir batin ya. Dr. Cipto Mangunkusumo pun juga menulis, yang dia tulis adalah kekuatan terus ketakutan. Karena makin keras tindakan pemerintah, tentu nanti perlawanan dari masyarakat pribumi atau Hindia Belanda tentu makin hebat. Ini ibarat per ya. Barangkali kita tahu ya, per bagaimana dia makin ditekan, tentu nanti loncatannya makin tinggi ya. Sehingga nanti ini bisa menjadi dasar ya untuk memunculkan pergerakan dari masyarakat pribumi ya. Terus Dewi Dekker pun juga dia tidak tinggal diam. Artinya dia memuji dari temannya itu, dari Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Pujiannya itu apa? Artinya mereka berdua ini punya keberanian ya dalam memperjuangkan nasib bangsa. Nah, jadi ini bentuk-bentuk pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh tokoh-tokoh Indis Partij, sehingga organisasi ini menjadi organisasi yang dianggap oleh pemerintahan ketika itu sebagai organisasi yang radikal. Dan ini pula lah nanti dasar bagi pemerintahan kolonial untuk
membubarkan organisasi ini, sehingga permohonan-permohonan dari tokoh-tokoh tiga serangkai ini ditolak oleh Gubernur Jenderal ketika itu ya, tepatnya 11 Maret 1913, dan menyebabkan organisasi ini dianggap sebagai organisasi radikal dan dibubarkan. Dan naasnya ini atau sangat sadisnya itu, tokoh-tokohnya juga diadili ya, dihukum ya. Sehingga ada pilihan-pilihan ya. Ada yang artinya diusir dari wilayah Hindia Belanda, atau menunjuk suatu tempat untuk tempat tinggal mereka, tetapi tidak bisa ditinggalkan. Tetapi pada akhirnya mereka bermohon ya, memberikan permohonan kepada pemerintahan ketika itu ya, mereka memilih untuk meninggalkan Indonesia dan mereka ke negeri Belanda. Tetapi tokoh tiga serangkai ini atau Indispartit ini, mereka tidak tinggal diam. Di negeri Belanda pun mereka juga ikut dalam organisasi yang ada di sana. Kebetulan di sana sudah berdiri organisasi Penghimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Dan mereka bergabung di sana ya, dengan pelajar-pelajar dari Indonesia yang sudah memang lama bergabung dengan organisasi ini, atau sudah membentuk organisasi Indische Vereniging ini di negeri Belanda. Jadi waktu Perang Dunia I ya meletus, tiga serangkai ini mereka kembali ke Indonesia ya, dan mendirikan Partai Insulin ya pada tahun 1918. Tetapi partai ini tidak berkembang, dan pada tahun 1919 diganti menjadi Nasional Indische Partij, dan juga tidak punya pengaruh yang berarti sebetulnya, karena ini lebih identik dia dengan perkumpulan-perkumpulan kaum terpelajar saja ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah organisasi Indispartit ini memang organisasi yang usianya pendek ya, tapi ini anggaran dasarnya dijadikan sebagai program politik pertama di Indonesia. Jadi jangan salah, walaupun usianya hanya tidak sampai 3 bulan ya, tetapi dia sangat berarti dalam pergerakan kebangsaan ya. Jadi beranjak dari situ, tokoh-tokoh tiga serangkai ini atau tokoh-tokoh Indispartit ini akhirnya mereka memilih jalan masing-masing ya. Ada yang memang masih konsisten dengan aliran kerasnya ya, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, sehingga dia bergabung dengan Volkskraat ya. Namun Suhardi Suryaningrat tetap dia memperjuangkan berjuang dalam bidang pendidikan, sehingga dia mendirikan Taman Siswa ya pada 3 Juli 1922 ya. Sementara Dois Dekker dia bergabung dengan IEF ya, IEV ya pada tahun 1911. Jadi inilah organisasi Indispartit ini, tidak perlu usianya panjang, tetapi dia menentukan. Luar biasa ini tokoh-tokoh Indispartit ini, walaupun memang mereka pada akhirnya terbuang dan mereka diadili, dihukum, tetapi perannya dengan waktu yang sangat singkat itu luar biasa. Barangkali itu pertemuan kita terkait dengan organisasi Indispartit ini. Mudah-mudahan semua tidak puas ya. Saya berharap juga seperti itu terus ya, sehingga dengan tidak puas itu ada upaya untuk mencari referensi, membaca ya, terus kita masih bisa berdiskusi untuk menambah wawasan, karena kadang-kadang yang saya baca, yang saya pahami dengan nanti sumber-sumber yang saudara baca juga bisa kita combine ya, sehingga menjadi pengetahuan yang komplit dia ya. Terakhir ya, untuk kemajuan channel Kak Simefulae, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa, itu penting ya bagi kita untuk kemajuan channel ini. Mantap.